Kak? Betul kak? Menurut ajaran agama Islam, iya. Tapi kalau di dalam Kristen itu bersundal dulu baru masuk surga. Matius 21 nomor Baik. 31. Baik, saya Buka. bacakan ya. Di Saya situ, bacakan. di situ tidak ada kata tobat ya. Baik, baik. Matius berapa? 21 31. Matius 21 31. Baca. ayat 31. 21 ayat 31. Baik, saya bacakan ya, saya bacakan. 31. Jadi berani bertanya harus berani ditanya ya. Iya. 31. Baik. Siapakah di antara kedua orang tersebut? Ini betul. Iya. Betul. Siapakah di antara kedua orang tersebut yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada, atau kita baca aja ayat sebelumnya biar enak. Jangan baca di situ. Oke, baik. Baca di situ. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab, masih ada lanjutannya. Jangan tertawa dulu, jangan tertawa. Sebab, Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi bersundal dulu baru masuk surga, betul? Baik, pemahamannya seperti ini. Dengarkan. Itu logika Muslim. Dengarkan. Iya memang sama seperti kamu. Oh, silakan kamu bicara dulu. Kan? Silakan kamu Jadi bicara dulu. bersundal dulu. Bersundal dulu baru masuk surga, betul kan? Itu lebih parah. Itu ajaran Islam, ajaran Islam itu. Silakan. Kemana ajaran Islam? Sedangkan di situ sudah nyata bersundal dulu baru masuk surga. Itu ajaran betul? Islam. Itu sudah nyata di situ. Ayo macam mana sini. Deng, apakah kamu sudah selesai bicara? Biar saya bicara. Nah, coba jelaskan dulu itu. Itu belum selesai itu. Baik, saya jelaskan ya. Kalau saya jelaskan, kamu dengar. Kalau tidak dengar, nanti kamu saya taruh di bawah untuk mendengar. Nah, ya enggak apa-apa. Kau taruh di bawah saya. Baik. Tunggu saja kalau tidak mau. Baik. Saya akan bacakan mulai ayat 28 karena perikopnya itu Kan enggak baik dia sendiri. tawa-tawa terus dia tanda pusing dia. Kenapa Sahrul kok tertawa-tawa terus? Tanda Sahrul pening. Itu kamu dibawa ketawa. Kalau orang Baik, saya dengar. Saya bacakan. Bisa saya bacakan? Bisa saya bacakan? Lanjut. Baik. Jadi ini berbicara tentang perumpamaan ketika Tuhan Yesus mengumpamakan respon. Jadi ini berbicara tentang respon. Tidak ada tanya di situ. Karena respon. Jangan nambah-nambah dis. boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Ya bicara saja. Tapi jangan nambah-nambah di situ tidak ada respon. Kau ini ada. Baik, saya bacakan. Nah, apakah pendapatmu tentang orang ini? Perhatikan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia pergi juga. Jadi ini bicara tentang respon. Perhatikan. Siapakah di antara 2 orang tersebut yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya kepadanya.
Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, ini berbicara mengenai respon. Bagaimana Tidak ada di situ pemungut-pemungut tertulis respon macam cukai? mana, Pak Kauni? Baik, kamu tidur di bawah situ dulu. tidak ada respon. Ya, kamu nonton di bawah dulu, dengar di bawah. Ini teman-teman berbicara mengenai respon. Ketika pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal mendengar pemberitaan Injil, mereka bertobat. Mereka menyesal. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sama seperti anak yang pertama tadi, yang kalau bapaknya menyuruh, mereka katakan iya, 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 iya. Tetapi tidak dikerjakannya. Itulah perumpamaan bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sementara anak yang kedua yang sekalipun mulutnya berkata, saya tidak mau, dia menyesal. Dia menyesal dan akhirnya pergi melakukan perintah bapaknya. Itu diumpamakan seperti perempuan-perempuan sundal dan para pemungut cukai. Makanya dikatakan para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal tersebut akan masuk ke dalam kerajaan surga mendahului orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi. Ini kalau orang Kristen yang baca. Tapi kalau orang Muslim yang baca, karena kepalanya sering dibenturin ke ubin, akhirnya kayak begini. Sama, tulisannya sama, ya, tulisannya sama. Kemudian kitabnya sama, kita baca, tetapi outputnya, hasilnya berbeda. Karena apa? Karena mereka sering membenturkan kepala mereka ke ubin 5 kali sehari. Perhatikan ya, saya akan tunjukkan bagaimana cara Muslim membaca Bible-nya orang Kristen. Dengarkan ini. Dengarkan ya. Perhatikan. Ini namanya Nora Aritonang, berjilbab. Ya kalau berjilbab bahasanya memang seperti ini. Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen, jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo, mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik. Ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begini, Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul? Betul itu kan? Betul. Makanya si Lina Wijaya itu adalah pelacur. Nah, itu Muslim. Kalau Muslim baca Bible emang begitu. Begitu, ya. Padahal ayat itu berbicara mengenai bagaimana seorang perempuan sundal dan pemungut-pemungut cukai yang mendengar firman Tuhan, mereka menyesal dan bertaubat. Tetapi tidak demikian dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak percaya. Itu bukan jadi perempuan sundal terus kamu masuk surga. Itu ajaran Muhammad. Kamu tidak percaya bahwa ajaran Muhammad walaupun berzina, walaupun mencuri masuk surga? Nanti saya putarkan lagi, nanti kalian bos. Sudah jelas menurut ajaran agama Islam yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Gimana?